Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita kasih lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like, komen supaya bisa upload lancar terus untuk jawabannya. Dan seperti biasa, udah itu aja, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit daripada sebelumnya. Saat ini Zalvan sempat mengucapkan salam perpisahannya dengan cucu sebelum mereka kembali pulang ke sekte masing-masing. Di mana Zalvan dia juga berjanji kepada cucu kalau dirinya akan memberikan jawaban atas perasaan yang ada di hatinya. Apakah dia akan bersama dengan wanitanya atau mengabaikannya. Dan setelah itu Zalvan dan juga rombongan dari sekte Moche mereka pun kembali pulang. Dan di tengah-tengah perjalanan di sini Zalvan dia pun mengatakan kepada Xuang Er dan juga Yongni kalau dia akan meninggalkan sekte Moche dan kembali pulang. Mendengar hal itu tentunya membuat keduanya sangat senang dan bertanya apakah itu benar. Dan hal itu pun tentunya dibenarkan oleh Zalvan. Jika tidak, buat apa dia meminta kepada dua gadis ini untuk menunggunya sejenak dan pergi bersama-sama dengan dirinya. Karena setelah menyelesaikan misi dari sekte Moche, maka kita akan kembali pulang bersama, pulang ke Tianyu. Ucap dari Zalvan yang membuat keduanya terlihat sangat amat bahagia. Yosh, karena memang sudah jelas tujuan mau kemana, kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Sebelum ke Tianyu, mereka juga harus ke sekte Moche untuk melaporkan hasil pertandingan dari turnamen naga ganda. Namun di sela-sela perjalanan, tiba-tiba saja di sini Xuang Er dia pun merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia pun merasakan kekuatan aneh di kepalanya dan juga hatinya yang membuat Xuang Er dia pun tertunduk secara tiba-tiba, yang tentunya membuat mereka semua pun jadi panik dan bertanya ada apa. Dengan keringat yang bercucuran, di sini Xuang Er dia pun juga tidak tahu ada apa. Hanya saja dia merasakan ada sesuatu yang aneh yang membuat hatinya bergetar. Tapi semua sudah baik-baik saja. Ucap dari Xuang Er yang membuat Zalvan dia pun merasa sepertinya ada yang tidak beres. Karena Xuang Er dia dapat melihat takdir surga. Dan itu membuat Zalvan dia pun langsung waspada. Dia berpikir apakah perjalanan mereka kali ini berbahaya? Apakah ada musuh yang menyergap? Tapi setelah memantau di area sekitar, semua terlihat baik-baik saja, yang membuat Zalvan dia kembali berpikir apakah Xuang Er sedang sakit? Pikir dari Zalvan. Semua kemungkinan pun dipikirkan oleh Zalvan. Namun karena memang merasa sudah lebih baik, kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali pulang ke sekte Moche terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lainnya di area hutan, tiba-tiba saja sebuah letupan besar pun terjadi. Dan itu adalah sebuah lubang besar yang menembus gunung, membuka sebuah pintu gua, dan terdengar suara orang yang terlihat senang karena pada akhirnya mereka menemukan tempat yang memang mereka cari, yaitu tanah leluhur milik klan Yun. Akhirnya setelah sekian tahun pada akhirnya kita bisa menemukan tanah terkutuk ini. Ayah, begitu aku tahu rahasia dari tanah leluhur ini dan bertemu dengan jenis nomor 1 di wilayah barat, pastinya aku akan balas dendam. Ucap dari seorang pangeran, yaitu pangeran kedua Tianyu Yuan Yong, di mana kedatangannya ke tempat ini untuk mendapatkan lokasi dari Dan Ginseng untuk dapat menuntut balas karena dia membawa harta peninggalan yang dimiliki oleh Dan Ginseng. Dan karena memang dirinya telah ditemani oleh seorang penjaga, di sini penjaga tua inilah yang akan maju duluan mengecek apa yang ada di dalam sana. Dan untuk pangeran kedua dia akan mengikutinya. Dan benar saja kini mereka pun memasuki gua bersama-sama. Dan setelah sekian lama mereka memasuki area gua, ternyata gak ada apa-apa, kosong. Cuman gua kosong yang tidak berujung. Namun di sini pangeran kedua dia terlihat sangat senang karena pada akhirnya dia menemukan tempat ini. Dan ini semua juga dapat terjadi karena bantuan dari para penjaga miliknya. Tidak terhitung berapa banyak bahaya yang telah mereka lewati bersama dan juga kesulitan hingga pada akhirnya mereka mendapatkan tempat ini. Di sini pangeran kedua dia pun benar-benar terlihat bangga dengan penjaganya, walaupun memang cuma tersisa satu, tapi tetap pada akhirnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Dan karena memang penjaga ini luar biasa, membuat pangeran kedua dia pun menganggap kalau orang ini bukan lagi penjaga miliknya, melainkan saudaranya. Dan tentunya dianggap sebagai seorang saudara oleh seorang pangeran, membuat penjaga tua ini dia pun terharu. Padahal sejatinya dia adalah orang yang dimiliki oleh putra mahkota untuk dapat menyelidiki pangeran kedua. Dan justru malah kini dia dianggap sebagai saudara oleh pangeran kedua.
Namun ketika mereka sembari berjalan tanpa sengaja, ternyata mereka memicu sebuah formasi yang ada yang membuat mereka berdua terperosok masuk ke dalam sebuah lubang besar yang tidak berujung. Padahal seharusnya mereka juga dapat terbang dengan tingkat kultivasi yang mereka miliki saat ini, tapi nyatanya tidak. Di tempat ini terdapat sebuah formasi unik yang dapat memaksa mereka untuk tidak dapat melakukannya. Mereka terus terperosok masuk ke dalam lubang yang tidak berujung, yang membuat pangeran kedua dapat mengetuk keras tempat ini. Padahal sudah jauh-jauh sampai ke tempat ini, masa langsung tamat. Sungguh perjalanan yang sia-sia, ucap dari pangeran kedua yang udah mulai pasrah. Namun ketika mereka sudah mulai pasrah, muncul sebuah formasi tepat di bawah kaki mereka. Dan benar saja, tiba-tiba saja mereka tidak lagi terjatuh. Mereka pun mengambang dan mereka masuk ke dalam sebuah formasi unik yang ada di tempat ini. Namun di sini mereka juga cukup terkejut ketika mereka melihat muncul sosok makhluk besar yang mengaku sebagai leluhur dari klan Yun. Di mana sosok besar dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah proyeksi jiwa dari seorang master tua yang mengaku sebagai 10 kaisar kuno yang merupakan leluhur dari klan Yun yang memang ada di tempat ini. Dan orang tua ini dia juga mengatakan dirinya ada di tempat ini untuk dapat menjaga keturunan milik klan Yun. Dan dia juga bertanya apakah orang-orang yang datang ini berasal dari klan Yun untuk datang memberikan sebuah penghormatan, ucap dari sosok besar itu. Tapi di sini untuk pangeran kedua, dia pun hanya terdiam saja, bingung dengan apa yang harus dia katakan. Namun melihat kedua orang ini terdiam, membuat sosok besar ini, dia pun mengatakan jika mereka memang berasal dari keturunannya, maka mereka bisa bernaung di bawah pelindungannya. Namun jika tidak, maka tentunya ada sebuah konsekuensi yang harus mereka bayar. Mendengar hal itu tentunya membuat pangeran kedua dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata klan Yun menyembunyikan hal gila seperti ini. Namun melihat mereka berdua terdiam, membuat leluhur tua dia pun mengatakan jika mereka bukan berasal dari keturunannya, maka ini adalah sebuah dosa besar yang telah membuat mereka datang ke tanah suci miliknya, yang membuat mereka harus membayar dengan harga yang mahal dan bayarannya adalah nyawa dari mereka. Dan mendengar hal itu tentunya membuat keduanya pun shock dengan apa yang diucapkan oleh leluhur tua itu, yang tentunya membuat mereka pun sadar jika mereka mengaku kalau mereka bukan berasal dari klan Yun, maka mereka akan berakhir. Hingga membuat pangeran kedua dia tiba-tiba saja mengaku sebagai keturunan dari klan Yun dengan nama samarannya yaitu Yun Yal. Begitu juga dengan bawahnya. Ketika dia melihat pangeran kedua mengaku sebagai keluarga Yun, membuat dirinya pun sama. Dia pun melakukan hal yang sama dan dia mengaku sebagai Yun Yin. Tapi untuk leluhur tua ini tentunya dia tidak akan mungkin dapat terpengaruh begitu saja. Dan dia tidak mungkin percaya. Dan dia juga mengatakan hanya dirinya lah yang dapat menilai apakah mereka berasal dari klan Yun ataupun tidak. Ucap dari leluhur itu yang kini dia memancarkan sebuah cahaya aneh yang memindai tubuh kedua orang tua ini. Namun setelah memindai di sini leluhur tua, dia pun benar-benar marah. Dia pun merasa kalau dirinya telah dipermainkan. Dan kau, apakah kau benar-benar dapat mempermainkanku? Tidak, ucap dari leluhur itu yang benar-benar marah dan murka. Dan karena dia benar-benar marah, membuat leluhur tua ini dia harus menghukum mereka semua dengan hukuman tertinggi, yaitu hukuman surgawi. Dan apakah mereka dapat lolos dari hukuman kaisar kuno? Waduh, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan pada akhirnya kita di-spill juga 10 kaisar kuno. Itu salah satunya adalah Kaisar Yun yang dapat melihat takdir surga. Tapi ini cuma sisa-sisa jiwanya saja, yang artinya dia udah nggak ada. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan gue ingatkan nggak usah ikut-ikutan tentang apa yang lagi rame di sana, di media sosial yang tentang kerusuhan itu. Nggak usah ikut-ikutan karena itu udah nggak termasuk demo lagi. Itu udah seperti, aduh, kalau udah penjarahan tuh nggak bagus tuh, cuy. Nggak usah ikut-ikutan cuy. Nanti kalau tiba-tiba kalian lagi tidur malam ada yang gedor pintu, waduh, kena angkut. Mending udah diem aja anteng, nggak usah ikut-ikutan. Udah itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.